Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-156, 157, 158 dan 159, 4 ayat dari surah An-Nisa yang juga masih lagi menerangkan tentang kejahatan atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh ahlul kitab, lebih khusus oleh orang-orang Yahudi dari kalangan ahlul kitab. Dari 4 ayat yang akan kita pelajari ini, kita nanti akan menjumpai bahwasanya sebahagian besar ahlul kitab yang sebelum ini telah kita sampaikan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Meskipun ada yang beriman kepada Rasulullah, jumlah mereka sangat kecil sekali. Tetapi apabila mereka telah beriman kepada Rasulullah pada masa Rasulullah, mereka tidak lagi disebut sebagai ahlul kitab. Mereka sudah disebut sebagai umat Islam. Nah, yang disebutkan sebagai ahlul kitab di dalam Al-Quran adalah mereka yang tetap di dalam agama Yahudi ataupun di dalam agama Nasrani, agama Kristen. Mereka ini dari kalangan Bani Israel. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam, dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihi salam. Mengaku saja, tapi sebenarnya mereka bukanlah pengikut yang sebenarnya. Kalau memang mereka itu sebagai pengikut Nabi Musa yang sebenarnya, mereka akan mentauhidkan Allah. Tetapi orang-orang Yahudi menyekutukan Allah dengan mengatakan Allah memiliki anak Allah bernama Uzair. Kalau memang mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam, mestinya mereka mentauhidkan Allah. Tetapi orang-orang Kristen itu menyekutukan Allah dengan menetapkan Allah memiliki anak. Mereka menyebut Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Bahkan mereka tambah lagi, Ruhul Qudus, malaikat Jibril adalah juga Tuhan. Sehingga mereka menuhankan 3 Tuhan. Tuhan Bapa yang di surga, Tuhan Anak yang di bumi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan Ruhul Qudus. Ini adalah rekaan atau yang mereka reka-reka, yang mereka buat-buat sendiri dari diri mereka sendiri. Itu bukanlah ajaran Nabi Musa dan itu bukanlah ajaran Nabi Isa alaihi salam.
Kejahatan mereka sebelum ini telah diterangkan, yaitu karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kejahatan yang mereka lakukan. Di antaranya mereka mengingkari janji yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengkufuri ayat-ayat Allah, mereka membunuh para nabi. Kemudian dengan angkuh mereka mengatakan bahwasanya hati kami telah tertutup. Artinya mereka tidak mau lagi menerima peringatan dan petunjuk atau nasihat dari nabi mereka. Ini adalah sikap keangkuhan dan kesombongan. Disebabkan karena mereka telah mengunci mati hati mereka dengan kekufuran, maka Allah pun mengunci mati hati mereka. Disebabkan karena kekufuran mereka itu. Jadi kapan Allah mengunci mati hati mereka? Setelah mereka mengunci mati hati mereka. Jadi yang salah siapa? Mereka yang salah. Karena Allah Maha mengetahui bahwasanya mereka ini tidak akan beriman, maka Allah pun mengunci mati hati mereka. Namun Allah menyebutkan ada sebahagian kecil dari mereka itu yang beriman. Itulah penghujung ayat yang ke-155. Selanjutnya di ayat yang ke-156, lanjutan dari ayat yang telah kita pelajari sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya disebabkan karena kekafiran mereka itu, mereka pula mengatakan perkataan dusta tentang Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan bahwasanya ibunda Nabi Isa itu, Maryam itu telah melakukan perbuatan zina. Wah, ini adalah dusta yang besar. Padahal Maryam itu mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah berkehendak demikian. Tapi mereka pula membuat dusta dengan mengatakan Maryam telah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang tercela, yaitu zina. Ini adalah kejahatan yang lain yang diterangkan di dalam Al-Quran tentang Ahlul Kitab. Jadi apabila mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang besar-besar, maka layaklah bagi mereka itu untuk dilaknat oleh Allah. Sebelum ini sudah kita terangkan bahwasanya mereka itu dilaknat oleh Allah sehingga dikutuk menjadi kera. Bahkan sebahagian mereka ada yang dikutuk menjadi babi. Wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazir. Ada di antara mereka itu yang Allah kutuk dengan kera, dan ada yang Allah kutuk sehingga menjadi khinzir, menjadi babi. Karena kekufuran mereka itu, dan kekufuran mereka itu mereka membuat dusta yang besar, dan kekufuran mereka itu mereka pula mengatakan dengan bangganya, mereka mengatakan bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Membunuh Nabi, bangga. Ini adalah satu kejahatan. Kemudian mereka pula sebenarnya tidaklah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, ke sisinya. Tetapi orang-orang Yahudi ini membuat dusta dengan mengatakan bahwasanya memang Nabi Isa telah disalib, mati di tiang gantungan. Kemudian dusta tersebut disampaikan. Kemudian diterima pula oleh orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani menerima bahwasanya memang Nabi Isa telah dibunuh, telah mati di tiang gantungan. Lebih malangnya lagi, orang-orang Kristen menambah lagi dusta, yaitu dengan mengatakan Nabi Isa itu mati di tiang gantungan untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah. Datang ayat suci Al-Quran, diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada mereka, semua itu bohong.
semua itu dusta. Nabi Isa tidak dibunuh, dan Nabi Isa itu mati di tiang gantungan bukan untuk menebus dosa. Kononnya Nabi Isa ini menebus dosa warisan, yaitu dosa yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam dahulu bersalah, kemudian dosa itu diwariskan kepada anaknya, itu namanya dosa warisan. Datang Nabi Isa, kemudian disalib di tiang gantungan untuk menebus dosa manusia. Dibuat-buat. Maka mereka itu di dalam surah Al-Fatihah, orang Yahudi tahu yang dusta itu dusta, tetapi menyampaikan dusta itu untuk menyesatkan orang lain, maka orang Yahudi digelar dalam surah Al-Fatihah sebagai orang yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim. Kemudian orang Kristen pula, mereka tak tahu bahwasanya mereka terima itu dusta. Mereka percaya juga mereka ini adalah orang-orang yang sesat, waladhdallin. Dua-dua mereka ini disebut dalam surah Al-Fatihah. Dan kita memohon kepada Allah supaya jangan sampai jalan yang kita ikuti itu adalah jalan-jalan orang yang dimurkai ataupun orang yang sesat. Jadi ketika Allah menerangkan tentang ini dia orang-orang Yahudi dari kalangan ahlul kitab, maka supaya kita ini terlindung atau terpelihara atau terselamat dari tingkah laku, dari sikap yang tercela yang ada pada mereka. Karena di surah Al-Fatihah kita berlindung supaya kita tidak menempuh jalan yang mereka tempuh. Kita ingin menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka, yaitu para nabi dan rasul. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat itu adalah para nabi, kemudian orang yang membenarkan kebenaran, kemudian orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang menerangkan satu kelompok dari manusia, yaitu dari kelompok orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah disebabkan karena kekafiran mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan kita terpelihara dari tipu daya mereka, karena mereka ini sangat dengki sekali kepada orang-orang yang beriman. Mereka tidak redha kepada umat Islam, sehinggalah umat Islam itu mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani itu tidak redha sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Jadi kedengkian itu ada pada hati mereka. Kalau mereka mampu untuk menunjukkannya, mereka tunjukkan. Kalau mereka tak mampu menunjukkannya, mereka simpan di dalam hati mereka, dan secara sembunyi-sembunyi mereka itu mendengki. Maka apabila ada manusia seperti itu, maka kita hendaknya berhati-hati dan berwaspada, karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Akankah kita berhasil dalam ujian ini, yaitu tetap beriman dan tidak terpedaya oleh orang-orang kafir sehingga kita mengikuti jejak mereka pula? Apabila kita berhasil dalam ujian iman di dunia ini, maka beruntunglah, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Hidup kita ini adalah untuk diuji oleh Allah, dan ujian yang paling besar sebenarnya adalah ujian beriman atau tidak beriman. Dan musuh Islam berusaha siang dan malam sekuat tenaga dengan biaya yang sangat banyak sekali untuk mengeluarkan umat Islam dari keimanan. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bikufrihim, dan dikarenakan kekafiran mereka siapa? Ayat sebelum ini menerangkan tentang ahlul kitab. Dan dikarenakan atau disebabkan karena kekafiran ahlul kitab, wa qaulihim, dan juga disebabkan karena perkataan mereka ala Maryam, terhadap Maryam, buhtanan azima, dusta yang besar. Maka sebenarnya lanjutan ayatnya adalah maka mereka itu dilaknat oleh Allah. Atau boleh juga mereka itu dilaknat oleh Allah dikarenakan karena kekafiran mereka dan perkataan mereka terhadap Maryam, yang mana perkataan tersebut adalah berupa dusta yang besar. Dan mereka juga dilaknat oleh Allah disebabkan karena perkataan mereka. Perkataan mereka yaitu, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasul Allah. Kemudian Allah membantah, wa ma qataluhu, dan tidaklah mereka membunuhnya, wa ma salabuhu, dan tidaklah mereka menyalibnya, walakin syubbiha lahum, dan tetapi yang dibunuh itu adalah yang diserupakan seperti Nabi Isa, tapi bukan Nabi Isa. Yang diserupakan kepada mereka seseorang, kemudian mereka menganggapnya sebagai Nabi Isa, kemudian mereka membunuhnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang pembunuhan Nabi Isa, mereka berselisih. Nabi Isa tak kita bunuh ya? Sebagian mengatakan, ya Nabi Isa kita bunuh. Kata yang satu lagi, enggak, bukan Nabi Isa yang kita bunuh. Mereka berselisih. Lafi syakkim min, sungguh mereka itu di dalam keraguan tentang pembunuhan Nabi Isa. Malahum bihi min ilm, tidaklah bagi mereka itu tentang pembunuhan Nabi Isa itu memiliki ilmu. Illa tiba'azan, kecuali mereka mengikuti persangkaan saja. Jadi menyangka-nyangka saja. Padahal dalam perkara kepercayaan tak boleh menyangka-nyangka, mesti memiliki dalil. Mereka tak punya dalil, menyangka saja. Kemudian Allah menyatakan dengan tegas, wa ma qataluhu yakina, dan tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa yakina, dengan yakin. Mereka sendiri tak yakin mereka itu membunuh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dengan tegas lagi Allah menyatakan, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Kalau tadi dari sisi mereka, bahwasanya mereka sendiri tak yakin membunuh Nabi Isa, mereka ragu membunuh Nabi Isa, mereka berselisih dalam membunuh Nabi Isa, betul tak Nabi Isa yang telah mereka bunuh? Sekarang dari sisi Allah pula adalah Allah menyatakan Allah telah mengangkatnya ke sisinya.
Mana yang bisa diterima? Yang dari mereka, yang mereka itu berselisih, yang mereka tak yakin, yang mereka ragu, atau pemberitahuan dari Allah yang maha benar? Nah, yang dari Allah yang maha benar adalah akan tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Jadi dalam kepercayaan agama Islam, bahwasanya Nabi Isa itu tidak mati di tiang salib, tidak mati dibunuh di tiang salib, tapi Nabi Isa itu diangkat ke langit. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Susah bagi Allah untuk mengangkat Nabi Isa ke langit? Tidak, sebab Allah maha perkasa. Hakima, maha bijaksana. Di balik pengangkatan Nabi Isa ke langit itu ada kebijaksanaan di dalamnya. Apa kebijaksanaannya? Nanti dalam kajian tafsir. Wa im min ahlil kitab, dan tidak ada satu orang pun dari kalangan ahlul kitab. Disebut sekarang ahlul kitab kembali. Illa la yu'minanna bihi, kecuali dia sungguh akan beriman kepadanya, akan beriman kepada Nabi Isa qabla mautihi, sebelum kematiannya. Kematiannya siapa? Di antara tafsirannya nanti yang paling masyhur adalah sebelum kematian Nabi Isa. Nabi Isa kan belum mati lagi sekarang. Nabi Isa kan baru diangkat ke langit. Nanti Nabi Isa itu akan diturunkan ke bumi. Kemudian Nabi Isa menyampaikan bahwasanya ia adalah seorang rasul. Tetapi ia turun kembali ke bumi bukan untuk menyampaikan ajaran yang dahulu, tidak, tetapi untuk menerangkan bahwasanya beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu tidak ada satu pun ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tak ada lagi alasan untuk membuat dusta, bohong, karena Nabi Isa sendiri ada di hadapan mereka, karena Nabi Isa itu diturunkan ke bumi kembali, tapi itu sudah penghujung usia bumi, dekat mau kiamat. Jadi kalau belum juga percaya lagi kepada Nabi Isa diangkat ke langit, tunggu hari kiamat sajalah. Kalau memang tak mau membuka hati untuk beriman. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, di hari akhirat kelak, yakunu alaihim, Nabi Isa itu akan menjadi ke atas mereka syahida, saksi. Jadi Nabi Isa menjadi saksi. Tak betul itu apa yang mereka katakan, apa yang mereka percayai. Nabi Isa bersaksi, aku bersaksi bahwasanya bukan seperti itu kepercayaan yang kuajarkan kepada mereka. Mereka buat sendiri itu. Nabi Isa bersaksi, mereka tidak dapat lari dari kebenaran, karena yang bersaksi adalah Nabi Isa sendiri. Jadi di dunia ini akan terbukti kebenaran, dan di akhirat nanti pun akan terbukti kebenaran, dan kebenaran itu akan tetap sepanjang masa. Yang berubah itu adalah kebatilan. Kebatilan itu berubah. Tetapi kebenaran sepanjang masa tidak akan pernah berubah. Seperti itu pada masa dahulu, seperti itu pada masa sekarang, dan seperti itu sampai hari akhirat. Kita ulang terjemahannya sekali lagi. Terjemahan ini tujuannya supaya mendekatkan kita kepada kandungan ayat. Mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan karena kekafiran mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam dan perkataan mereka yang dusta terhadap Maryam dengan dusta yang sangat besar. Dan mereka itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena perkataan mereka dengan angkuh dan sombongnya. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasul Allah. Kemudian Allah membantah, dan tidaklah mereka itu membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, akan tetapi yang dibunuh itu adalah seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya
orang-orang yang berselisih tentang pembunuhan Nabi Isa, sungguh mereka itu di dalam keraguan tentang pembunuhan Nabi Isa. Tidaklah mereka itu memiliki ilmu, melainkan mereka hanya mengikuti persangkaan saja. Dan tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa dengan yakin. Akan tetapi Nabi Isa itu telah Allah angkat ke sisinya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan tidak ada satu orang pun dari ahlul kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, sebelum kematian Nabi Isa. Dan pada hari kiamat pula, atau pada hari akhirat pula, Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Inilah dia kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, yang pada masa dahulu diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menyesatkan manusia dengan dusta dan bohong mereka. Dusta dan bohong mereka pula kaitannya adalah dengan perkara keyakinan, perkara kepercayaan, perkara akidah, maka itu adalah satu kejahatan yang besar. Karena kejahatan mereka adalah kejahatan yang besar, maka mereka pun dilaknat oleh Allah. Apa sebab mereka dilaknat oleh Allah? Disebabkan karena kejahatan yang mereka lakukan adalah kejahatan yang besar. Di antaranya adalah dusta yang berkaitan dengan Maryam, yaitu dengan mengatakan Maryam telah berzina. Kemudian berdusta tentang Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa itu telah berhasil mereka bunuh. Inilah dia ringkasan dari ayat-ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Sekarang kita teruskan kepada tafsir ayat. Yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu adalah perkataan wa yang ada di pangkal ayat yang ke-156. Wa bikufrihim, dan dikarenakan kekafiran mereka. Kalau disebut wa dan, bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Karena tak mungkin ada kata dan tiba-tiba saja ada di pangkal ayat. Pastilah dan itu melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa? Tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh ahlul kitab. Berarti wa ini adalah melanjutkan tentang kejahatan yang lain pula. Sebelumnya kejahatan tentang sudah kita sebutkan tadi satu persatu, mengingkari janji, mengkafiri ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, kemudian dengan angkuh mengatakan hati kami telah tertutup, kami tak mau lagi dibimbing, diingatkan, kami tak mau lagi menerima nasihat. Ini adalah kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian kejahatan itu adalah disebabkan karena kekafiran mereka. Maka karena kekafiran itu mereka mengunci mati hati mereka, Allah pun mengunci mati hati mereka. Kemudian itu kekufuran, ayat sebelum ini tentang kekufuran secara mutlak, kekufuran mereka kepada Allah. Sekarang pula diulang sekali lagi, wa bikufrihim. Sebelum ini bikufrihim, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Ada perkataan bikufrihim. Sekarang diulang lagi bikufrihim, wa bikufrihim. Karena waw ini waw ataf, waw melanjutkan, maka ulama tafsir pun menjelaskan tidaklah sama bikufrihim sebelum wa dengan bikufrihim setelah wa. Tidak samanya adalah bikufrihim sebelum wa, sebelum dan itu adalah kufur secara mutlak kepada kebenaran, mengkufuri kebenaran. Sementara wa bikufrihim yang disebutkan dalam ayat ini adalah kekafiran tentang Nabi Isa sebagai Rasul. Jadi kekafiran tentang Nabi Isa itu adalah sebahagian dari kekafiran yang umum secara mutlak. Karena kalau kita umpamanya di dalam Islam ada 6 rukun iman, umpamanya iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab suci, para rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Iman, kalau disebut iman secara mutlak meliputi 6 perkara ini, 6 rukun ini.
Kemudian ada menyebut kafir kepada hari akhirat. Bermakna satu bahagian dari kekafiran yang umum tadi. Mungkin dia tak kafir kepada Allah, tidak kafir kepada kitab suci, tetapi dia kafir khusus kepada hari akhirat. Dia tak percaya pada hari akhirat. Kami ini hidup di dunia ini saja. Kalau sudah mati habis sudah. Kami menjadi tanah. Karena dari tanah kami diciptakan dan kembali kepada tanah. Tulang belulang kami kembali menjadi tanah. Tak ada hari pembalasan, tak ada hari akhirat. Nah, orang yang seperti ini orang yang kafir kepada hari akhirat. Jadi ataf di dalam ayat ini sebelumnya menerangkan kekafiran secara mutlak, sekarang pula kekafiran kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang Yahudi itu adalah orang yang sebelumnya disebutkan kafir kepada kebenaran yang telah Allah turunkan. Sekarang pula orang Yahudi itu secara khusus kafir kepada Nabi Isa. Jadi orang Yahudi tak percaya kepada Nabi Isa sebagai Rasul. Jadi orang Yahudi itu hanya percaya kepada Nabi Musa saja. Kemudian setelah itu tambah lagi Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Tapi Nabi Zakaria, Nabi Yahya mereka bunuh. Nabi Isa tidak. Yang percaya Nabi Isa itu sebagai Nabi, sebagai Rasul adalah orang-orang Kristen. Maka orang Yahudi hanya percaya Taurat, mereka tak mau percaya Injil. Orang Kristen yang percaya kepada Taurat dan Injil. Taurat, Zabur disebut sebagai perjanjian lama, Old Testament. Sementara Injil disebut perjanjian baru. Orang Yahudi hanya percaya kepada perjanjian lama saja, perjanjian baru mereka tak mau percaya. Sementara orang-orang Kristen percaya kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perkataan wa bi kufrihim dalam ayat ini adalah lebih khusus menerangkan tentang kekafiran orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihi salam. Apa sebabnya mereka benci betul kepada Nabi Isa alaihissalam ini? Sebabnya adalah sebenarnya bukan kepada Nabi Isa saja mereka benci, kepada semua Nabi mereka benci. Karena sebelum ini sudah diterangkan, yaitu mereka membunuh para Nabi. Wa qatlihimul anbiya, mereka membunuh para Nabi. Jadi sebenarnya mereka membunuh, tidak suka kepada para Nabi, maka mereka membunuh para Nabi. Bukan hanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa bi kufrihim, dan karena kekafiran mereka kepada Nabi Isa, sebab Nabi Isa menyampaikan kembali kebenaran yang dahulu disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka mereka benci kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka datang dari Mesir ke Palestina untuk menjumpai Nabi Isa, untuk membunuh Nabi Isa. Itu cerita, itu sejarah, itu tak bisa disembunyikan oleh siapa-siapa. Mereka datang, orang-orang Yahudi datang dari Mesir ke Palestina untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Wa qaulihim, dan mereka dilaknat oleh Allah adalah disebabkan karena perkataan mereka ala Maryam, terhadap Maryam. Maryam adalah ibunda Nabi Isa alaihi salam. Buhtanan azima, dusta yang besar. Buhtanan berbaris di atas, siapa yang belajar bahasa Arab ini adalah menunjukkan maf'ulun bih atau objek. Jadi perkataan yang mereka katakan itu adalah buhtanan. Jadi berbaris di atas dia karena maf'ulun bih. Perkataan yang mereka katakan itu, yang membuat mereka menjadi terlaknat itu adalah perkataan dusta terhadap Maryam. Perkataan buhtanan dia lebih dahsyat lagi dari perkataan kizban. Kalau al-kizbu dusta atau bohong secara umum. Tapi kalau buhtanan ini bohong yang dahsyat, yang keji, yang akal sehat pun tak bisa terima. Ini buhtanan. Jadi Allah menggunakan kata buhtanan ini menerangkan dusta yang mereka buat itu dusta yang sangat tercela sekali. Karena mereka mencela
Maryam. Yang Maryam itu mereka ketahui betul, Maryam ini anak Imran. Mereka tahu keluarga Imran itu seperti apa, keluarga orang baik-baik. Kemudian mereka tahu Maryam ini tumbuh dan besarnya itu di dalam Masjidil Aqsa. Dari kecil lagi sudah dinazarkan oleh ibunya untuk berdiam di masjid, dan tidak makan makanan yang biasa. Makanan yang dimakan oleh Maryam ini langsung dari langit, dari sisi Allah. Mereka tahu betul Maryam ini orang yang sangat mulia, sangat terhormat, yang hanya beribadah saja. Mereka tahu itu. Tapi dalam keadaan yang mereka mengetahuinya dengan pasti, dalam keadaan seperti itu pula mereka menuduh Maryam berzina. Keji atau tidak? Keji sekali. Maka Allah menambah dengan sifat azimah, dusta yang besar sekali. Bukan kecil itu, besar sekali. Kemudian berikutnya lagi, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ayat 157, disebabkan karena kalau tadi mereka berdusta tentang Maryam, sekarang pula mereka berdusta tentang Nabi Isa. Jadi dua beranak didustakan oleh orang-orang Yahudi, oleh ahlul kitab. Dan perkataan mereka tentang Nabi Isa alaihissalam, apa yang mereka katakan tentang Nabi Isa? Inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Al-Masih itu gelar Nabi Isa, karena setelahnya disebut betul Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Jadi Al-Masih itu gelar. Al-Masih itu dari kata masaha. Masaha itu maknanya mengusap. Mengapa Nabi Isa itu digelar dengan Al-Masih? Karena Nabi Isa itu diberi keistimewaan oleh Allah mengusap. Mengusap apa? Mengusap mata orang buta, dengan izin Allah mata yang buta melihat. Mengusap orang yang peka menjadi mendengar. Mengusap orang yang terkena penyakit kulit, penyakit sopak di seluruh tubuhnya, diusap saja sembuh dengan izin Allah. Bahkan lebih hebat lagi, mengusap orang yang mati jadi hidup. Karena keistimewaan mengusap, maka digelarlah Nabi Isa itu dengan Al-Masih, dari kata masaha, mengusap. Tapi ada lagi ulama tafsir menyebutkan Al-Masih itu maknanya adalah yang mulia. Ada lagi yang mengatakan Al-Masih itu maknanya yang jauh dari sifat tercela. Apapun maknanya adalah baik, yaitu gelar yang mulia untuk Nabi Isa alaihi salam. Dan kita dengar juga dalam bahasa Indonesia, yaitu Mesiah untuk Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih, atau dalam bahasa Inggris adalah Christmas. Nah, yaitu yang seperti yang kita terangkan tadi, yaitu yang memiliki keistimewaan dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Masih. Nanti ada satu lagi yang digelar dengan Al-Masih. Nabi Isa digelar dengan Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Dajjal pun juga digelar dengan Al-Masih. Al-Masihid Dajjal. Apa sebab? Sebab Dajjal pun juga punya kelebihan menyapu. Nah, mengusap. Diusap, disapu, maka nanti berubah. Api yang panas bisa diusap oleh Dajjal sehingga menjadi yang sejuk, yang dingin. Kalau tak punya bekal cukup, nanti akan membenarkan Dajjal. Dan itu adalah fitnah akhir zaman. Maka kita minta perlindungan kepada Allah supaya dilindungi dari tipu daya Dajjal ini. A'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Masih juga, tetapi itu gelar untuk Dajjal. Isa bin Maryam. Isa, nama Nabi Isa, bin Maryam, anak Maryam. Biasanya dibinkan kepada bapak, tapi ini dibinkan kepada ibu. Mengapa Nabi Isa dibinkan kepada ibunya? Karena tak punya bapa. Mengapa tak punya bapa? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa Allah berkehendak demikian? Apa hikmah kira-kira? Bani Israel itu orang yang percaya kepada kebendaan. Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani, adalah orang-orang yang percaya kepada kebendaan. Maka mereka itu hanya percaya kepada hukum sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Kemudian Allah menyatakan, hei orang-orang yang percaya kepada kebendaan, sebenarnya perkara itu juga bisa berlaku tanpa hukum sebab akibat. Karena yang menetapkan sebab itu sehingga bisa menjadi ada akibatnya adalah karena ada yang memberlakukan sebab itu sehingga dia punya akibat, dan kamu mesti faham itu. Tapi mereka ini tak faham-faham. Akhirnya dibuatlah peristiwa yang Allah sendiri langsung menjadi sebabnya, yaitu Maryam yang tidak disentuh oleh sesiapa tiba-tiba mengandung dan melahirkan anak. Sebabnya Allah sendiri dengan kehendaknya. Biasanya wanita itu mengandung sebabnya adalah karena ada suami. Ini tak ada suami, mengandung untuk mengajar Bani Israel. Maka banyak mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa itu kaitannya adalah dengan kekuasaan langsung Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan orang mati, ini kaitannya bukan dengan kebendaan. Menurunkan makanan dari langit. Tiba-tiba saja makanan turun dari langit. Kalau ikut hukum kebendaan, makanan itu dari mana? Dibeli dulu di pasar itu diambil pula dahulu di sawah umpamanya, dimasak, kemudian disediakan di meja hidangan. Tapi ini tiba-tiba jatuh saja dari langit. Untuk menerangkan di sana ada yang tidak kamu lihat, yang berkuasa di alam ini. Nah, untuk mengingatkan mereka kepada Allah yang gaib, yang mengatur alam semesta. Tapi mereka ini tak juga mau beriman. Rasul Allah. Jadi di sini ada gelar Nabi Isa, kemudian ada nama Nabi Isa, kemudian juga ada kedudukan atau posisi Nabi Isa alaihissalam itu adalah sebagai utusan Allah. Ini siapa yang mengatakan ini? Dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasul Allah. Ini siapa yang mengatakan perkataan ini? Orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Berarti kalau orang-orang Yahudi yang mengatakan perkataan ini, bermakna ketika mereka menyebut gelar Nabi Isa sebagai Al-Masih, bukan untuk menyanjung Nabi Isa. Ketika mereka menyebut Isa bin Maryam, bukan untuk memuliakan Nabi Isa. Ketika mereka menyebut Rasul Allah, bukan untuk mengagungkan Nabi Isa, tetapi untuk mencemooh, untuk mengejek, untuk mengolok-olok Nabi Isa. Itu Rasul Allah yang kamu sebut sebagai Rasul, telah kami bunuh. Itu dia Isa yang lahir dari Maryam yang mulia, telah kami bunuh. Itu dia Al-Masih sebagai yang mulia, yang punya keistimewaan, telah kami bunuh. Jadi mereka mengatakan perkataan itu bukan untuk memuliakan Nabi Isa, tetapi berbangga dengan membunuh Nabi Isa sebagai mengolok-olok dan mengejek Nabi Isa alaihissalam. Ini bisa difahami melalui tafsir ini. Kalau tadi melalui terjemahan belum nampak dia lagi, karena dia lurus saja. Karena terjemahan itu lalu begitu saja. Kalau sekarang ini tak boleh lalu-lalu saja. Perhatikan dahulu, kemudian dalami. Ibarat pandangan mata, kalau tadi selintas saja baru memandang, sekarang ini tukikkan pandangan itu. Bukan hanya tukikkan, tajamkan lagi. Kalau tak juga tak tahulah. Kemudian ada lagi tafsiran yang kedua. Boleh jadi mereka hanya mengatakan inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Kemudian Allah ceritakan kembali dengan firman dari sisinya. Kalau tadi perkataan siapa?
perkataan ahlul kitab. Sekarang ini tafsiran yang kedua, kata ulama tafsir dari kelompok yang kedua ini boleh jadi Allah mengatakan kembali perkataan mereka itu. Dan mereka sebenarnya dahulu tidak mengatakan Nabi Isa itu sebagai Al-Masih, tidak mengatakan Nabi Isa itu bin Maryam, tidak mengatakan Nabi Isa itu Rasul Allah. Tetapi ketika Allah menyampaikan kembali, Allah menyebut Nabi Isa itu dengan gelarnya yang mulia, kemudian ia sebagai anak Maryam, kemudian dia sebagai Rasul Allah. Jadi tafsiran yang kedua ini adalah Allah menerangkan kembali Nabi Isa itu menyebutkan kembali Nabi Isa itu dengan sebutan yang mulia, yaitu pada posisinya yang mulia, tidak seperti yang telah dijatuhkan kedudukannya oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Allah melanjutkan. Jadi ada dua tafsirannya di situ ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan tidaklah mereka membunuhnya dan tidaklah mereka menyalibnya. Mengapa ada perkataan ini? Ini adalah bantahan dari sisi Allah, membantah perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa dan telah berhasil menyalib Nabi Isa. Menyalib maknanya tiang gantungan itu ditegakkan, kemudian tangan orang yang disalib itu direntangkan, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Kalau kita lihat pula dalam salib-salib yang menerangkan orang digantung itu, badannya itu dipakukan ke tiang gantungan itu sehingga berdarah-darah. Dan tidaklah mereka itu membunuhnya dan tidak pula lah mereka itu menyalibnya. Tapi tak tahu pada hari ini mengapa pula pembunuhan Nabi Isa itu diagungkan. Bahkan bukan hanya pembunuhan Nabi Isa, salib tempat dibunuhnya Nabi Isa itu pun juga diagungkan. Ini dari mana kepercayaan ini datangnya? Tak tahulah kita pun tak ada jawabannya. Karena memang tak akan mungkin kita bisa menjawabnya, karena tidak ada dasar ilmunya sama sekali. Yang bisa dijawab itu kalau ada dasar ilmu. Ada ilmu bisa jawab, tak ada ilmu tak bisa jawab. Siapa nanti akan menjawabnya? Nabi Isa langsung nanti akan menjawabnya. Karena Nabi Isa nanti yang akan mengatakan, apa yang kamu buat ini? Nah, Nabi Isa sendiri yang membantah. Kalau Nabi Isa yang membantahnya, kemudian mereka membantah lagi, itu keterlaluan itu. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi yang mereka bunuh itu atau yang mereka salib itu sehingga mereka membunuhnya adalah seseorang yang syubbiha, diserupakan, lahum, bagi mereka. Sebelum diserupakan orang tersebut dengan Nabi Isa, apakah orang tersebut serupa dengan Nabi Isa? Ulang saya lagi. Nampaknya tak bersama dengan kita nampaknya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi ada seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka itu, sehingga mereka melihat, ini Nabi Isa ini, kemudian mereka membunuhnya. Sebelum orang itu diserupakan dengan Nabi Isa, apakah orang tersebut serupa dengan Nabi Isa? Tidak. Jadi apabila disebut orang itu diserupakan dengan Nabi Isa, dan sekarang memang orang tersebut serupa dengan Nabi Isa, siapa yang membuat orang tersebut serupa dengan Nabi Isa? Itulah dia karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menipu daya orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa. Jadi mudah sekali bagi Allah untuk melakukan apa saja. Dan mereka tak terfikir bahwasanya orang itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Maka nanti kita dapatkan wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam pembunuhan Nabi Isa. Mengapa mereka berselisih? Sebab mereka itu kehilangan orang
yang telah mereka ketahui sebelumnya. Kalau kita telah membunuh Nabi Isa, kawan kita itu mana? Kehilangan. Kemudian kalau kawan kita itu yang kita bunuh, Nabi Isa kemana? Tak dapat jawaban. Karena tak ada jawaban, lafi syakkim min. Sungguh mereka itu di dalam keraguan dalam pembunuhan tersebut. Kalau sudah ragu-ragu, tak layak jadi keyakinan, tak patut jadi kepercayaan. Kalau jadi kepercayaan juga pada hari ini, betul-betullah tak menggunakan akal fikiran. Ini bahasa ni lembut sikit lah. Betul-betullah tidak memanfaatkan akal yang Allah berikan. Sungguh mereka itu di dalam keraguan dari pembunuhan yang telah mereka adakan itu. Siapa orang yang diserupakan Nabi Isa itu? Itu dalam tafsir dibahas. Ada dua tafsirannya. Yang pertama adalah, ada di antara ulama tafsir mengatakan yang diserupakan itu adalah orang yang memang diutus untuk mengintip Nabi Isa alaihissalam. Jadi kawan mereka sendiri. Coba intip Nabi Isa itu, di mana dia berada, beritahu kepada kita. Nah, yang diintip itu yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan yang diintip itu yang dibunuh. Allahu Akbar. Jadi tak susah lagi untuk membunuh orang yang punya dengki-dengki itu. Yang dengki itu langsung Allah sendiri yang memberikan pembalasan ke atasnya. Diserupakan dengan Nabi Isa, dibunuh oleh kawannya sendiri. Tapi ada lagi tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah salah seorang pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, yang disebut dengan Al-Hawariyun. Nah, ada di antara ulama tafsir menguatkan pendapat pertama, ada yang menguatkan pendapat yang kedua. Mengapa kita sampaikan kedua-duanya? Kedua-duanya itu bisa diterima. Karena tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran siapa orang tersebut dengan pasti. Yang pasti adalah ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang pasti. Ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh-dhann. Dan tidaklah mereka itu memiliki ilmu tentang pembunuhan Nabi Isa itu illa ittiba'adh-dhann, kecuali mereka mengikuti persangkaan-persangkaan saja. Kemudian Allah berikan pernyataan yang tegas, jelas, wa ma qataluhu yakina, dan tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa dengan yakin. Jadi mereka kehilangan jejak Nabi Isa alaihissalam. Tak terfikir oleh mereka itu Nabi Isa itu ke langit itu, tak terfikir. Baru diberitahukan setelah Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Nabi Muhammad yang menyampaikan, maka berat bagi mereka untuk menerima kebenaran. Akhirnya mereka tetap mengikuti dusta yang mereka cipta semenjak dahulu. Allah, kesian kelompok ni, kesian. Tapi ada pula di antara umat Islam yang membela kelompok ini. Ini agama ni betul pula ni, betul juga ni, akan masuk surga juga ni. Ini dari kalangan pluralisme. Maka Majlis Ulama Indonesia menyebutkan yang fahaman pluralisme ini adalah ajaran sesat, maka tak dapat diterima. Mereka ni biasanya yang mendapat bantuan dari musuh. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan dengan terang Allah sebutkan di sini, bahkan Nabi Isa itu telah diangkat oleh Allah ke sisinya. Keangkat ke mana? Ke langit. Kemudian nanti akan diturunkan ke bumi kembali. Susah bagi Allah? Tidak. Allah tutup ayat dengan menyatakan wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah adalah maha perkasa. Kalau disebut perkasa, tak ada yang menghalang. Tingginya antara bumi dengan langit bukan halangan bagi Allah untuk mengangkat Nabi Isa ke langit. Tanpa kenderaan, tak ada halangan bagi Allah. Pakai kenderaan kah? Tak pakai kenderaan kah? Tidak ada halangan bagi Allah. Sebab perkasa. Perkasa itu tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Itu perkasa. Kalau masih bisa dikalahkan,
tak perkasa itu. Petinju itu perkasa kalau tak ada siapa yang bisa mengalahkan. Kalau masih bisa ditumbangkan, itu tak perkasa namanya. Siapa di antara kita yang perkasa? Tak ada, hanya Allah yang maha perkasa. Maka di dalam Al-Quran disebutkan fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya keperkasaan itu milik Allah sepenuhnya. Maka jangan takut berperang dengan musuh sebanyak apapun, karena mereka itu tak perkasa. Yang perkasa itu adalah Allah. Oh, kalau dengan akidah ini maka berani kita. Yang tak berani itu yang tak mengenal Allah, akhirnya jadi pengecut. Yang lebih parah lagi bukan pengecut, pengkhianat, sehingga tidak mau berjuang. Hakimah, maha bijaksana. Di mana letak kebijaksanaan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit? Nanti untuk diturunkan ke bumi kembali, karena belum meninggal dunia lagi. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Nabi Isa belum mati lagi, baru diangkat ke langit. Nanti dimatikan di akhir zaman. Mengapa nanti di akhir zaman baru dimatikan? Untuk memberikan jawaban kepada yang mengaku pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan untuk menyatakan orang-orang Yahudi itu telah berbohong tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa. Itu kebijaksanaan Allah. Jadi sekarang ini kita ini berdakwah, menyampaikan kebenaran semampu kita, dan tak perlu kita memaksa-maksakannya. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam memeluk agama. Mau memeluk, alhamdulillah, yang akan selamat diri sendiri. Tak mau, tunggu Nabi Isa turun aja lah, nanti di akhir zaman. Tanggung diri masing-masing. Itulah kebijaksanaan Allah. Jadi Allah yang maha bijaksana membuat sesuatu itu dengan hikmah dan manfaat. Yang manfaat tersebut ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Itu diantara yang disebutkan oleh ulama tafsir. Di antara kebijaksanaan Allah adalah nanti akan menurunkan Nabi Isa kembali untuk menjawab setiap dusta tentang Nabi Isa. Kemudian ayat yang berikutnya sebagai menyempurnakan lagi apa yang telah disebutkan sebelumnya. Wa im min ahlil kitab, tidak ada satu pun dari ahlul kitab illa la yu'minan nabi, kecuali beriman kepada Nabi Isa qabla mautih, sebelum kematian Nabi Isa. Jadi nanti Nabi Isa di akhir zaman akan menyempurnakan kehidupannya di bumi, setelah itu barulah dimatikan. Sebelum Nabi Isa itu mati, Nabi Isa itu menyampaikan kebenaran, dan setiap ahlul kitab yang hidup pada masa itu yang betul-betul mau mengikuti kebenaran akan beriman kepada Nabi Isa. Itu di akhir usia dunia. Di akhirat pula bagaimana? Wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat, di hari akhirat, Nabi Isa itu yakunu alaihim syahida. Nabi Isa itu akan menjadi saksi. Bermakna tidak ada alasan bagi orang yang berbohong tentang Nabi Isa alaihissalam untuk membenarkan perkataan mereka atau tuduhan mereka atau dusta yang mereka cipta itu. Tidak ada alasan. Kemana mereka lari? Di dunia Nabi Isa akan turun ke dunia, di akhirat Nabi Isa akan menjadi saksi di akhirat. Demikianlah nampak jelas bahwasanya kepercayaan yang ada di luar Islam itu adalah kepercayaan yang direka cipta oleh manusia. Mereka dalam kesesatan. Ada yang tahu, tetapi mereka menyampaikan dusta kepada orang lain. Mereka ini menyesatkan orang lain pula. Mereka sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan dengan penyampaian Allah Subhanahu wa taala ini terpelihara akidah kita, terpelihara keimanan kita, karena ramai juga, banyak juga di antara umat Islam karena kebodohan, karena kelalaian, banyak pula yang murtad dari agama Islam.
Maka mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini akan bertambah kuatlah keimanan dan akidah kita, dan mudah-mudahan di atas akidah yang benar ini kita hidup, dan di atas akidah yang benar ini kita meninggal dunia, dan itulah keberuntungan yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.